Om Swastiastu. Kembali lagi dengan kami kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi sejarah mengenai corak kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Namun sebelum kita mulai ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Komang Gede Bagus Dimas Wiradita, nomor absen 22. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nena Safitri Arta, nomor absen 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikedir Facana Ujanata Darmadi, nomor absen 7. Nama saya Ikomang Bagus Pratnyana Putra, nomor absen 10. Nama saya Ida Iketri Pratnyanawati, nomor absen 18. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Marita Indirayani, nomor absen 26. Nah, apa sih zaman Mesolitikum itu? Jadi, zaman Mesolitikum ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu mesos yang berarti tengah, dan litos yang berarti batu. Jadi, zaman Mesolitikum ini berarti zaman batu tengah. Adapun dua pengertian dari zaman Mesolitikum ini, yaitu pengertian yang pertama, yaitu pada zaman Mesolitikum ini, alat berburu dan mengumpulkan makanan yang utama masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu terbuat dari batu kasar. Selanjutnya, pengertian yang kedua yaitu masa peralihan dari zaman batu tua atau Paleolitikum ke zaman batu muda atau Neolitikum, sehingga ada perkembangan budaya dari periode sebelumnya. Nah, masa zaman Mesolitikum ini diperkirakan terjadi pada 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu, atau yang dikenal sebagai masa Holosen. Nah, adapun manusia purba yang mendukung zaman ini adalah jenis manusia purba Homo sapiens yang sudah memiliki kecerdasan karena otaknya yang sudah mengalami perkembangan. Perkembangan otak ini tidak terlepas dari kondisi alam pada masa ini yang sudah lebih stabil. Lalu, siapa aja sih manusia purba ini? Menurut Pusponegoro dan Noto Sutanto, pada tahun 1990 manusia purba jenis Homo sapiens di Nusantara adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelansoid dan ras Mongoloid. Ras Australomelansoid ini juga disebut bangsa Veda yang berasal dari sekitar Laut Tengah dan India. Adapun hasil budaya yang dihasilkan ras Australomelansoid ini, salah satunya yaitu kebudayaan Beksan Hoa Bin yang berasal dari daerah Vietnam Utara. Adapun ras-ras tersebut dalam kelompok ini di daerah Asia seperti Hieng dari Kamboja, Mao Tse dan Yao Zhen dari Tiongkok, dan Senoy dari Semenanjung Malaysia. Kemudian, ras-ras tersebut termasuk dalam kelompok ini di daerah Indonesia seperti Kubu atau anak dalam dari Jambi, Lubu atau orang Ulu dari Sumatera Selatan, Talak Mama dari Riau, dan Toala dari Sulawesi. Selanjutnya, adapun hipotesis ras Australomelansoid ini yang ada kaitannya dengan manusia purba lainnya, yaitu yang pertama Homo wajakensis dan Homo soloensis sudah atau dalam proses kepunahan di saat ras Australomelansoid dan ras Mongoloid ini baru tiba di Indonesia. Lalu, hipotesis yang kedua yaitu Homo wajakensis dan Homo soloensis tidak punah, tetapi melebur melalui proses kawin dengan ras Australia Melanesoid dan ras Mongoloid. Kalian penasaran gak sih tentang corak kehidupan sosial ekonomis manusia purba di zaman Mesolitikum? Berikut akan kami sampaikan dimulai dari sistem pembagian kerja yang dibagi berdasarkan gendernya. Jadi, laki-laki mendapat tugas untuk berburu dan mengumpulkan makanan, sedangkan perempuan memiliki tugas untuk memasak dan merawat anak. Selanjutnya adalah corak kehidupan sosial ekonomis mengenai tempat tinggal manusia purba di zaman Mesolitikum. Manusia purba zaman ini cenderung bertempat tinggal secara tidak tetap atau yang disebut semi-sedenter. Mereka akan mencari tempat yang banyak sumber air, sumber makan, dan banyak gua-gua seperti di tepi sungai.
Adapun tempat tinggal yang biasa digunakan yaitu gua-gua payung atau abris sos rice. Selain itu, mereka juga tinggal di tepi pantai. Sebagai buktinya yaitu adanya penemuan timbunan kulit kerang dan siput yang dikenal sebagai kejek Kenmodinger. Di zaman ini banyak terdapat penemuan juga loh, seperti lukisan di dinding, yang dimana mereka mendapatkan inspirasi dari gaya hidup mereka sendiri. Selanjutnya yaitu penemuan cara menyalakan api yang didukung oleh perkembangan otak manusia di zaman yang sudah mulai canggih dan juga adanya tuntutan dari kondisi kehidupan. Dan yang ketiga adalah mulai ditemukannya kegiatan cocok tanam secara sederhana, di mana dengan menjadikan hutan yang dibakar menjadi lahan pertanian umbi-umbian yang dikenal dengan kegiatan slash and burn. Kemudian, adapun hasil-hasil kebudayaan yang dihasilkan di zaman Mesolitikum ini. Yang pertama, serpi bilah atau flekes yang banyak ditemukan di gua-gua di Sulawesi Selatan dan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu alat tulang yang banyak ditemukan di Jawa Timur. Alat tulang ini seperti sudip tulang, mata panah batu bersayap yang berpangkal kompleks, hematit atau besi oksida, lesung batu, dan perhiasan kulit kerang. Dan yang ketiga, yaitu kapak genggam Sumatera atau Sumatra Light yang menyebar dari semenanjung Malaysia hingga tiba ke daerah Sumatera Utara. Alat-alatnya seperti sudip, jarum, pisau, dan palu. Selanjutnya adalah bentuk kepercayaan awal manusia purba di zaman Mesolitikum ini. Menurut H.R. van Heekern, kap tangan di gua menggambarkan suatu perjalanan dari arwah mereka yang tinggal meninggal, yang sedang meraba-raba menuju ke alam arwah. Selanjutnya, menurut Robert N. Gallis, terdapat lukisan upacara penghormatan, nenek moyang, kesuburan, dan inisiasi, serta juga kemungkinan ilmu dukun untuk meminta hujan. Terdapat juga peristiwa atau upacara penguburan sebagai bukti yang ditemukan di Gua Lawa di Jawa Tengah, Gua Sodong di Jawa Tengah, dan Bukit Kerang di Sumatera Utara. Baik, sekian adalah presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada salah kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Pak Afan menikah dengan Bu Asih. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.